Shalom, pada kesempatan saat ini saya rindu membagikan renungan singkat bagi yang menonton channel YouTube ini, di mana renungan singkat ini bertema hidup di jalan kebenaran, dan natsnya terampil dalam kitab Mazmur 15, 1 hingga yang kedua. Saya akan membacakannya. Mazmur 15, 1 dan 2. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Sekian pembacaan kita. Izinkan saya untuk menceritakan sebuah cerita atau suatu keadaan yang benar-benar terjadi sekarang, di mana ketika kita dalam berkendara di jalan, ada yang perlu dan ada yang sangat penting untuk kita perhatikan ketika kita berkendara di jalan, yaitu memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang ada, sehingga kita dapat melaksanakan suatu perjalanan tidak ada hambatan, sehingga kita tiba di tempat tujuan kita dengan selamat. Ketika kita menaati setiap aturan yang ada, setiap rambu-rambu yang ada, begitu juga dalam kehidupan kita, bahwa dalam hidup di jalan kebenaran, hidup dalam kebenaran, ada yang perlu untuk kita lakukan dalam kehidupan ini, di mana kita harus menuruti semua kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita hidup di jalan kebenaran. Untuk itu, setiap orang percaya seharusnya hidup di jalan kebenaran. Bagaimana orang percaya, saya dan kita semua, agar dapat hidup di jalan kebenaran? Ada beberapa cara untuk kita agar kita hidup di jalan kebenaran. Cara yang pertama ialah hidup tidak bercelah. Hidup tidak bercelah. Cara yang pertama adalah hidup tidak bercelah. Dalam Daud Mazmur ini sudah menuliskan sebuah pertanyaan yang mengungkapkan kepada Tuhan bahwa seperti apa kriteria yang bisa datang kepada Allah untuk diam bersama dengan Allah, datang di gunung, di kemah-Nya yang suci. Pertanyaan yang penting yang Mazmur Daud ungkapkan. Inilah yang sangat penting untuk kita ketahui dan melakukan dalam kehidupan kita, untuk datang dan menumpang dalam kemah Tuhan. Sangat penting untuk kita berjalan di jalan kebenaran, karena Kristus adalah jalan kebenaran. Untuk itu kita harus hidup tidak bercelah. Hidup tidak bercelah di sini adalah hidup tidak bermain-main lagi dengan dosa. Bukan berarti bahwa ia tidak pernah berbuat dosa, tapi dia sudah tidak bermain-main lagi dengan dosa, di mana dia memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kita bisa melihat tentang kisah tentang Nuh dalam Kejadian 6 ayat 9, dan kisah tentang Abraham, Kejadian 17 ayat 1. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Ini kata yang sama yang digunakan di sini. Untuk itu kita harus hidup dengan sungguh-sungguh kepada Allah, hidup dengan tulus hati melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini, dan tidak hidup dalam penyimpangan. Artinya kita tidak bermain-main lagi dengan dosa, melainkan melakukan kehendak Dia dalam kehidupan kita. Ini cara yang pertama agar kita hidup di jalan kebenaran.
ialah kita tidak melakukan apa yang bercela. Hidup tidak melakukan atau hidup tidak bercela. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, bagaimana kita dapat hidup di jalan kebenaran ialah melakukan apa yang adil. Pada bagian kedua di sini, bagaimana cara kita agar hidup dengan kebenaran, apa yang harus dilakukan ialah melakukan apa yang adil. Seringkali dalam hidup ini, saya dan kita semua dalam menunjukkan rasa adil mungkin akan merasa sulit melakukan apa yang adil. Di sini adalah ia yang berjalan dalam segala ketetapan dan perintah Allah. Apa yang membuat kita merasa sulit untuk hidup dalam melakukan apa yang adil? Apakah itu karena ekspektasi kita terhadap orang lain? Maksudnya, ketika kita melakukan apa yang adil, kita akan merasa bahwa orang itu akan menjauhi dari kita, atau dari segi lain, dengan adanya perkembangan zaman ini atau dunia ini yang membuat kita tidak melakukan apa yang adil. Kembali lagi dalam penulisan ini, Mazmur Daud menuliskan bagian ini. Ia mulai dengan pertanyaan, dan pertanyaan tersebut tertuju kepada Allah di ayat pertama, bahwa bukan saja kerinduan dari Mazmur Daud untuk datang kepada Allah, untuk menumpang dalam kemahnya, dan juga diam dalam gunung yang kudus. Apa ini juga menjadi kerinduan kita semua, bahwa ketika kita mau selalu berada dekat dengan Tuhan. Untuk itu, pada bagian kedua ini menjelaskan kepada kita untuk melakukan apa yang adil. Di dalam kehidupan kita tidak terpengaruh oleh hal-hal yang lain, melainkan dipengaruhi oleh firman Tuhan yang menuntun kita agar hidup melakukan apa yang adil. Ini adalah dua cara untuk kita hidup dalam jalan kebenaran. Ini renungan singkat yang saya bisa bagikan kepada kita semua. Biarlah renungan ini dapat memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.